Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrosing ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian. Oke Sobat Agro, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kapan sih pertama kali padi dibudidayakan? Nah, padi ini kan merupakan salah satu makanan pokok ya di hampir separuh penduduk yang ada di dunia ini. Nah, ternyata menurut beberapa penelitian ya Sobat Agro terungkap padi ini sudah dibudidayakan sejak 10.000 tahun yang lalu di Cina. Nah, penasaran bagaimana sih kisahnya? Simak videonya berikut ini. Nah oke Sobat Agro, jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ya oleh Institut Relik dan Arkeologi Provinsi Zhejiang dan juga Institut Riset Ilmu Geografi dan Sumber Daya Alam di Akademi Ilmu Pengetahuan Cina, ini padi yang memiliki nama Latin Oryza sativa ini pertama kali dibudidayakan di Cina pada tahun pada 10.000 tahun yang lalu ya. Nah, hasil penelitian ini juga telah dipublikasikan Sobat Agro di US Proceeding of the National of Science. Nah, sebelumnya ya, sisa-sisa fosil padi ini udah ditemukan ya di situs Sangsan yang ada di Yangtze bawah Cina dan dikenal sebagai sampel penanaman padi paling awal. Nah, namun usia fosil tersebut diperoleh dari perunutan radiokarbon materi organik pada pecahan tembikar yang mungkin tercemar dengan sumber-sumber karbon yang lebih tua. Nah, untuk mengetahui usia fosil padi lebih akurat dari fitolit silika yang diproduksi oleh tumbuhan, para peneliti ini mengembangkan cara baru untuk mengisolasi fitolit padi dari sumber-sumber karbon seperti tanah liat dan karbonat, dan mencari tahu sampel langsung menggunakan perunutan radiokarbon. Nah, setelah dilakukan riset lebih lanjut lagi, ternyata fitolit padi yang diambil di tahap awal situ Sangsan tadi ya, itu usianya sekitar 9.400 tahun. Nah, hal ini berarti domestifikasi padi mungkin sudah bermula di Sangsan ya, sekitar 10.000 tahun yang lalu selama masa awal Holocene. Nah, kemudian tanaman padi ini kan sebenarnya dikelompokkan menjadi dua ya, ke dalam dua kelompok, yaitu ada Japonica dan juga ada Indica. Nah, berdasarkan jejak arkeologi, padi Japonica ini pertama kali didomestifikasi di lembah Yangtze tadi di Cina bagian selatan sekitar 10.000 tahun yang lalu. Nah, sementara itu untuk padi Indica sendiri mulai dibudidayakan itu di lembah Sungai Gangga sekitar 5.000 tahun yang lalu. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri ya Sobat Agro, ada jenis padi Javanica, tetapi IRRI ini memasukkannya sebagai varian Japonica yang beradaptasi di kawasan tropis. Kemudian riset genomik terbaru dari para peneliti di New York University Center of Genomic and System Biology menunjukkan diversifikasi padi Japonica hingga menyebar luas ke daerah di Asia Timur dan juga kawasan tropis di Nusantara ya, di Indonesia, hingga menjadi varian Javanica itu terjadi selama masa pendinginan global ya, atau sekitar 4.200 tahun yang lalu. Nah, hasil kajian itu juga sebelumnya sudah pernah dipublikasikan di jurnal Nature Plant pada tahun 2020 yang lalu. Nah, dalam studi ini para peneliti merekonstruksikan ya pergerakan historis padi di seluruh Asia dengan menggunakan urutan genom, dan ditemukan lebih dari 1.400 varietas padi, termasuk varietas padi Japonica dan juga Indica yang merupakan subspesies utama beras di Asia. Nah, kemudian kajian tersebut juga dilengkapi dengan data geografis, arkeologi, dan juga perubahan iklim yang terjadi di masa lalu.
Nah, dengan menelusuri data genom ini, para peneliti menyimpulkan ya, hingga 4.000 tahun sejak pertama padi didomestifikasi, padi Japonica ini hanya ada di Cina ya, Sobat Agro. Nah, kemudian terjadi pendinginan global sekitar 4.200 tahun yang lalu, atau biasanya kita kenal dengan epos 4.2K. Nah, kemudian mendinginnya suhu di penanggalan geologi Holocene ini menciptakan kekeringan di sebagian wilayah dan menyebabkan mundurnya peradaban Mesopotamia, Mesir hingga lembah Yangtze. Nah, pada saat itulah diperkirakan terjadi migrasi manusia dari kawasan Cina hingga ke berbagai penjuru dunia, diantaranya ke wilayah utara hingga Korea dan Jepang. Selain itu juga bermigrasi ke selatan ya, ke kepulauan Asia Tenggara termasuk Indonesia ya. Nah, migrasi ini diduga membawa padi Japonica yang kemudian terdiversifikasi menjadi varietas padi beriklim subtropis dan juga tropis. Nah, kemudian varietas padi beriklim sedang berkembang menyebar di Cina bagian utara, Korea dan Jepang, sementara varietas tropis menyebar ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dan kemudian yang tadinya Japonica ya terdiversifikasi menjadi varian Javanica. Nah, setelah fenomena pendinginan global ya, padi tropis Japonica ini terus mengalami diversifikasi. Nah, tanaman ini terutama tersebar luas di pulau-pulau di Asia Tenggara sekitar 2.500 tahun lalu seiring dengan tumbuhnya jaringan perdagangan. Nah, Sobat Agro, lalu bagaimana sih perkembangan budaya padi di Nusantara? Nah, secara arkeologis ya, jejak padi di Nusantara ini kan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan memang masih samar ya. Nah, namun sejumlah bukti tertua itu menyebutkan ditemukan ya sejak jejak sekam padi di situs perapian di Gua Maros, Sulawesi Selatan yang bertanggal sekitar 500 Masehi. Nah, kemudian di tahun 2005 ya, penemuan lain mengatakan jejak padi juga ditemukan di tempat yang sama ya, dan sudah berumur 2000 tahun. Nah, secara arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Sony Wibisono ini juga mengatakan selain ditemukan di relief candi-candi yang ada di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, jejak sekam padi juga ditemukan di situs Bata Candi Batu Jaya yang ada di Kerawang dari abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Nah, sekam padi ini berusia sekitar 800 sebelum Masehi dan ditemukan di Bali Utara. Nah, riset genom dari New York University ini juga menjadi bukti sebaran padi ke Nusantara sejak 4.200 tahun yang lalu ya Sobat Agro, dan ini juga sejalan dengan riset ahli genetika dari University of Cambridge yaitu ada SK di jurnal Science pada tahun 2018. Nah, dengan mengurutkan DNA fosil manusia kuno, SK ini menyimpulkan populasi di Asia Tenggara termasuk Indonesia ya berasal dari pembauran genetika antara pemburu pramu dan juga petani padi dari lembah Yangtze. Nah, sebagai petani padi ini bermigrasi ke Taiwan dan jadi leluhur Austronesia. Nah, kemudian para pendatang juga mengenalkan budaya bercocok tanam padi dan kemungkinan fase awal ialah budidaya padi di ladang. Nah, selain migrasi awal 4.000 sampai 4.500 tahun yang lalu, gelombang migrasi petani padi dari utara ke selatan terjadi sekitar 2.000 tahun yang lalu dan membawa teknologi dan teknik budidaya padi yang sedikit lebih maju. Nah, pada periode yang sama juga datang orang-orang dari India yang membawa benih padi indica dan juga teknik budidaya sawah. Nah, berada di silang geografis selain menjadi melting pot genetik manusia, ternyata Nusantara atau Indonesia juga menjadi tempat pertemuan dua jenis padi utama, yaitu ada tadi ya Japonica tropis atau Javanica dan juga Indica.
Nah, javanica ini dikenal berumur padinya berumur panjang, kemudian posturnya tinggi, tanamannya ya, kemudian lemahnya memiliki ekor atau bulu dan nasinya ini pulen. Nah, sementara untuk padi indica umumnya ini umurnya pendek ya, lebih pendek, ukurannya juga lebih kecil, terus lemahnya juga tidak berbulu, bulirnya cenderung berbentuk oval, dan berasnya itu bertekstur tidak lengket. Nah, sekalipun tanaman padi ini memang bukan asli Indonesia ya, adaptasinya ini sudah sangat panjang, dan kekayaan hayati yang ada di Indonesia ini kan luar biasa sekali ya Sobat Agro ya. Nah, ini juga menyebabkan kita memiliki sumbangan penting bagi benih unggul padi yang ada di dunia. Nah, salah satu kontribusi tersebut ialah lahirnya kultivar padi IR8 yang merupakan hasil seleksi dari persilangan Japonica cultivar Dogewogen dari Formosa dengan indica cultivar Peta dari Indonesia. Nah, sejak tahun 2000-an para ahli padi dunia juga mengembangkan padi unggul dengan indukan padi Javanica cultivar dari Banyuwangi yang kemudian dikenal dengan nama Malai Banyak. Nah, Sobat Agro, Indonesia ini kan memang kaya banget ya sumber hayati. Nah, tetapi padi ini bukanlah satu-satunya sumber pangan yang ada di Indonesia ya. Bahkan jika menurut asal usulnya nih, padi ini kan merupakan tanaman pendatang baru ya. Nah, makanan asli Nusantara sendiri sebenarnya banyak ya. Kalau misalnya saja ada beragam umbi-umbian, sukun, sagu, dan sebagainya. Nah, aneka ragam tanaman pangan ini merupakan sumber pangan penting leluhur kita yang memang seharusnya kita kembali kembangkan lagi ya. Nah, di saat tanaman padi yang memang saat ini menghadapi berbagai tantangan, di antaranya yaitu perubahan iklim. Oke Sobat Agro, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video menarik berikutnya. Bye-bye.